Dan itulah kita anak-anak Tuhan harus siap baik atau tidak baik waktunya. Amin. Sebab firman itu sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang kita lewati hari lepas hari, di dalamnya ada rema firman Tuhan yang boleh kita ambil. Amin saudara. Ya, ada banyak hal kisah hidup kita. Bahkan ada lagu bilang, di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ada waktu-waktu kita ada di titik-titik terendah kehidupan kita. Amin. Tetapi kita percaya di situ pun Tuhan hadir. Amin saudara. Kita percaya di situ pun ada pemeliharaan Tuhan. Di situ pun ada campur tangan Tuhan. Amin saudara. Ya, setiap kita pasti mengalami ya apa yang namanya pasang surut kehidupan kita. Apa yang namanya ya suka duka kehidupan kita. Ya, ada hujan, ada panas. Ya, kalau di Indonesia mungkin cuma ada dua musim, musim hujan, musim panas. Tetapi kalau di luar negeri sana ada musim apa ya? Musim semi, musim kemarau, ada musim salju. Nah, seperti itu ya. Ada sampai 5 musim mungkin kalau di luar negeri ya. Tetapi saudara kita percaya ya, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang yang di dalam Tuhan, apapun kondisi kehidupannya, Tuhan ada. Amin. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah apapun ya persoalan kehidupan saya dan saudara. Karena itu di pagi hari ini ya, lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan bicara tentang nama Yesus ya, tentang bagaimana apa yang dapat dilakukan ya oleh nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Amin saudara. Dia berkuasa menyembuhkan, tertulis dalam firman-Nya. Amin. Ada banyak kisah di mana orang yang sakit disembuhkan ya. Ada banyak kisah di mana orang yang mati dibangkitkan, di mana ketika dalam kondisi badai itu diteduhkan oleh Tuhan ya. Dalam berbagai situasi kehidupan kita, tantangan problema kehidupan kita saudara ya, tidak ada lain yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. No other name. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita dan tidak ada yang lain. Sehingga pencipta lagu mencipta sebuah lirik lagu, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Tetap Yesus selama-lamanya ya. Sekalipun ya badai, sekalipun persoalan, sekalipun masalah, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-26. Yesaya 26 ayatnya yang pertama. Haleluya. Sampai ayatnya yang kita baca sampai ayat yang ke-21 saja ya. Ya. Yesaya 26 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kita baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Judul firman Tuhan, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan diinjak. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga
menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesatan mereka mencari Engkau. Ketika ajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami mengeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah saat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Yesaya ini, ya, ini adalah pembacaan saya harian dan saat ini sudah sampai di kitab Yesaya. Ya, berusaha supaya beberapa waktu lagi selesai lagi satu kitab. Ya, kita berusaha untuk selalu rindu untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, tentunya dengan kita membaca firman. Amin, saudara. Ya, seringkali anak-anak pun di rumah saya bilang, bangun pagi-pagi jangan langsung pegang handphone, lihat TikTok, lihat artis idola, saudara. Ya, tetapi bangun pagi-pagi paling tidak satu pasal di dalam Alkitab, saudara boleh baca, anak-anak boleh baca, ya. Demikian ke setiap kita belajar untuk bagaimana kita rindu, haus akan firman. Amin, saudara, karena firman itulah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus sendiri ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis, saudara, ya, dia berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap perkataan firman, saudara, ya. Firman itu segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Ya, tanpa firman, tanpa kebenaran, ya, saya dan saudara pastinya tidak akan bertahan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya dalam doa tadi, dalam penyembahan tadi, bahkan dalam puji-pujian yang sudah kita nyanyikan bicara tentang bagaimana, ya, kehidupan kita, setiap orang yang menjalani kehidupan kita, saudara, yang bukan hanya sukanya saja, tetapi di dalamnya ada duka, ada pergantian musim yang harus kita lewati dalam hidup kita. Sehingga, ya, firman Tuhan itu mutlak harus ada dalam setiap hidup kita, karena tanpa firman, ya, sekali lagi kita tidak akan sanggup bertahan. Amin, saudara.
Ya, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini saudara sebelum-sebelumnya